Hai, kamu apa kabarnya? Lagi seneng atau lagi sedih? Terus kamu gimana sama jam tidurnya? Masih sehat kan? Atau mungkin jadi sering tidur pagi nih? Please, ceritain dong. Tolong tulis di kolom komentar. Karena jujur aku kangen banget untuk dengar kabar dan tahu cerita dari kalian. Sebelum memulai dan membuka topik obrolan kita, izinkanlah aku untuk bilang sesuatu. Aku mau menyampaikan kata maaf dulu. Maaf karena buat kalian nunggu. Maaf karena sebulan lebih aku gak ngabarin kalian, gak upload episode baru. Maaf karena aku alfa sebulan lebih untuk menemani jam tidur kalian. Tapi aku juga pengen bilang terima kasih. Terima kasih karena kesediaan kalian untuk langsung ngebuka atau ngeklik video ini waktu upload. Terima kasih karena kesediaan kalian, kesetiaan kalian untuk menunggu aku buat kembali dan cerita lagi di sini. Dan jadi grogi bilangnya. Dan yang paling membuat aku tersentuh adalah terima kasih 1 juta subscriber, 1 juta teman-teman semua yang memilih buat beristirahat di ruang rehat kita ini, di cerita sebelum tidur ini. Rasanya kayak wow, gak nyangka ya. Karena rekaman-rekaman yang semula cuman jadi alat pelampiasan aku karena aku gak tahu harus cerita kemana. Dan ketika diupload ternyata bisa jadi tempat kita buat istirahat bareng-bareng. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua. Sebelum kalian nanya, aku pengen bilang kalau kabar aku baik. Aku baru aja balik dari Jakarta habis ambil footage untuk persiapan kembali ke kalian dan nyapa kalian lagi. Dan ya, selamat bulan Maret untuk kalian semua, orang-orang yang sudah berjuang sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang berulang tahun di bulan ini, selamat ulang tahun ya pejuang hebat. Semoga ada banyak hal baik yang datang. Amin. Jadi, episode kali ini akan aku bawakan dengan judul topik bilang capek gak salah kan? Ayo, siapa yang lagi ngerasa capek nih akhir-akhir ini? Komen lagi ya. Udah siap? Udah siap untuk aku ajakin naik roller coaster dan ya tenggelam untuk menyelami diri kita sendiri. Dan kemudian merefleksikannya tentu aja. Oke? Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kamu lagi capek karena apa? Lagi capek karena masalah hidup atau masalah hati? Dua-duanya. Cerita dong ke aku. Kalau menurut aku, hidup tuh akhir-akhir ini rasanya begitu rumit. Kadang memang waktu pagi, siang, dan sore, semuanya masih bisa terkontrol dengan baik. Ada kalanya aku juga ketawa bareng teman-teman. Ada kalanya aku juga ngerasa bahwa wah, aku bakalan oke-oke aja nih. Cuma waktu malam, semua pikiran-pikiran tidak menyenangkan itu menyeruak datang begitu aja. Rasanya seharian yang melelahkan jadi dibuat tambah lelah karena isi kepala saya sendiri. Kadang waktu yang harusnya udah terpejam, saya dengerin lagu dan
Saya ingat sama orang-orang yang udah pergi dalam hidup saya. Kadang saya cuma menangis sendiri dan mikir aja gitu, kenapa ya mereka pergi dari hidup saya gitu. Apa yang gak saya lakuin gitu, apa yang kurang dari saya. Kenapa mereka pergi gitu aja. Rasanya masalah bakalan lebih enteng dibawa kalau kita tuh bisa bercerita, kalau kita punya teman cerita. Tapi sayangnya dalam hidup ini gak semua orang tuh punya pendengar yang baik. Gak semua orang bisa ketemu sama teman cerita yang baik. Atau bahkan gak semua orang punya teman. Ada banyak orang-orang yang berjuang sendirian dan salah satunya aku. Aku bingung mau cerita kemana. Aku gak tahu gitu loh. Ketika aku punya tempat cerita, aku punya teman cerita dan mereka pergi tuh ngebuat aku jadi kayak wow, ternyata hidup kayak gini ya. Makanya aku milih buat menjadikan notes aku, ponsel aku sebagai teman cerita aku. Iya, kadang saya keinget aja sama orang-orang yang udah pergi. Tapi ya, yang namanya hidup ya, selalu ada orang-orang yang seperti itu. Dan habis sedih, terus bahagia lagi, terus sedih lagi. Kayaknya itu adalah fase yang ya memang akan selalu seperti itu gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin sampai jam tidurnya rusak, yang mungkin sampai sesak banget rasanya, sampai kayak bilang, boleh gak sih istirahat sebentar? Salah gak sih kalau saya bilang capek? Saya juga gak mau overthinking kok. Saya juga lelah sama yang namanya insecure. Iya, mereka selalu di sini. Mereka tuh yang saya maksud tuh adalah perasaan overthinking, perasaan insecure, perasaan gak pantas, perasaan rendah diri. Mereka tuh selalu memeluk saya, seakan gak mau pergi. Sampai-sampai nih, ketika ada di waktu atau di fase yang mana kayak hidup tuh rumit banget, isi kepala saya tuh kayaknya mau meledak. Saya pernah bilang ke diri saya sendiri, kadang saya ingin istirahat lebih lama lagi, tapi bukan berarti mati. Rasanya kayak pengen, kalau misalkan hidup tuh adalah sebuah tombol on off, pengen nge-offin sebentar gitu loh, istirahat dulu, nggak mikirin apa-apa dulu. Sebab saya lelah diikat oleh isi kepala saya sendiri yang begitu jahat. Waktu ketemu sama orang-orang, mereka bilang saya berharga. Tapi saya selalu merasa bahwa saya gak ada artinya. Mereka bilang saya belum mampu menerima diri saya sendiri apa adanya. Cuma saya akan selalu mencoba dan terus mencoba. Jadi ya, sekali lagi maaf. Maaf karena belum sekuat itu. Maaf karena belum bisa jadi sehebat itu. Maaf karena masih selemah ini. Tapi dari hidup yang rasanya melelahkan ini, aku jadi belajar bahwa gak ada yang pasti di hidup ini. Gak ada yang abadi. Gak ada yang selamanya bakalan terus di samping kita. Dari hal-hal yang udah aku pelajarin, hidup tuh kayak sebuah jangka waktu yang kita tuh dikasih stopwatch buat menyelesaikan berbagai macam hal. Tapi aku gak pernah menyesali setiap orang-orang yang udah pergi. Karena datangnya mereka tuh pasti selalu aja kasih saya makna, kasih saya pelajaran. Ya meskipun gak semua makna atau pelajarannya adalah hal-hal yang menyenangkan. Terkadang bentuknya adalah perasaan-perasaan kecewa, perasaan-perasaan sakit, perasaan-perasaan yang bikin saya ngerasa down. Tapi semua itu selalu bisa kita jadikan pelajaran loh. Dan ya, mungkin terkadang kita lupa
semua yang mengucapkan selamat datang pasti akan mengucapkan selamat tinggal nantinya. Dan pada akhirnya kita cuma punya diri sendiri. Jadi untuk seluruh teman-teman Hello Bagas yang lagi dengerin ini, yang kayaknya wah finally Kak Bagas balik lagi buat temenin kita semua. Kalau kalian lagi ngerasa capek nih, kalian jangan denial deh sama perasaan sendiri. Kalian tuh harus bilang kayak, oh saya lagi capek ya. Gak apa-apa kok untuk ngerasa capek. Karena dengan accepting, dengan mempersilahkan diri sendiri untuk merasakan hal-hal yang memang seharusnya dirasakan, itu bikin kita ngerasa lebih rileks dan jauh lebih baik daripada sebelumnya loh. Jadi jangan pernah ditolak, jangan pernah diinyakan, apalagi memaksa diri untuk harus selalu baik-baik aja. Jangan ya. Dan ya, semoga dengan ini kamu selalu punya setidaknya sedikit tempat yang hangat untuk terus bisa senantiasa menerima diri sendiri. Untuk selalu memeluk diri sendiri, untuk selalu sayang sama diri sendiri. Dan kalau misalkan gak ada sedikit pun atau gak ada satupun orang yang mengapresiasi kamu, yang kayaknya kok saya udah ngelakuin banyak hal tapi saya gak pernah dapat ucapan terima kasih. Kok apa yang saya lakuin selalu salah ya? Kok orang-orang meminta saya buat jadi diri saya sendiri, tapi ketika saya mencoba, ketika saya berhasil jadi diri saya sendiri, mereka semua satu persatu pergi. Mereka maunya apa ya? Kok orang-orang lain tuh selalu punya temen, kemana-mana pergi selalu ada temennya. Kok saya enggak ya? Perasaan saya juga gak jahat-jahat amat kok. Perasaan saya baik gitu loh. Saya suka berbagi juga. Tapi kenapa ya? Kenapa saya dan hidup saya tuh seperti ini? Jadi buat kamu yang ngerasa bahwa kamu merasakan hal demikian, hey, dengerin ini baik-baik ya. Kamu sudah bekerja keras sejauh ini. Seharusnya kamu bisa lebih lembut terhadap diri kamu sendiri. Akan sangat melelahkan rasanya jika hidup yang sudah begitu keras ini ditambah lagi dengan kita yang justru ikut-ikutan jahat untuk terus menekan diri sendiri. Capek banget kan rasanya? Iya, aku tahu itu kok. Mungkin kamu lupa akan hal ini. Kamu berhak untuk dicintai. Kamu berhak untuk disayangi. Kamu berhak untuk istirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Kamu berhak dapat semuanya. Jadi, untuk semua perjalanan jatuh dan bangkit lagi, coba dan coba lagi, pagi sampai malam hari. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bertahan sampai hari ini. Dan aku senang banget ngelihat kalian terus berjalan, terus berkembang, terus melakukan dan melangkah satu demi satu langkah. Selama aku menjalani KKN, aku selalu mantau loh setiap komentar kalian. Aku selalu ngeliatin satu persatu komentar-komentar kalian. Aku gak bisa balesin satu-satu, cuman dengan melihat komentar kalian tuh aku merasa terhubung. Aku merasa kayak aku harus punya dan harus kembali ke kalian lagi. Karena kalian semua adalah alasan aku untuk aku terus menulis dan terus melakukan banyak hal yang baik. Jadi terima kasih banyak. Buat kalian yang rindu, sebenarnya semenjak minggu kemarin aku udah comeback duluan di podcast Kita dan Waktu yang ada di Spotify. Ada banyak topik-topik yang baru seperti maaf belum sekuat itu, kangen. Terus ada yang episode paling baru yang barusan semalam aku post adalah
have crush on you. Jadi kalian bisa main-main ke sana untuk dengerin suara aku dan menyuarakan hal-hal soal cinta. Karena di sini, di cerita sebelum ini kebanyakan tentang hidup kan. Dan terakhir, jangan lupa untuk jemput buku cerita kapal kertas yang ada di Gramedia, karena bukunya udah ada di Gramedia seluruh Indonesia. Dan terakhir, terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga hidup bisa berjalan dengan lebih mudah di hari esok. Semoga di bulan Maret ini ada banyak kesempatan-kesempatan baik buat kita. Ada banyak kemudahan-kemudahan dan semoga sesulit apapun dan sesakit apapun itu, kita bisa terus diberikan kekuatan buat menjalani hidup dengan baik dan lebih baik lagi. Dan terakhir, jangan lupa untuk baik ke orang-orang sekitar kita dan ke diri kita sendiri. Ya udah, sekali lagi terima kasih karena udah nungguin aku berkarya. Aku seneng banget bisa memeluk kalian lagi meskipun via suara. Jaga diri baik-baik ya. Mimpi yang indah, tidur yang nyenyak. Besok kita coba lagi. Ya udah. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.